Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dari segenap Sivitas Akademika Universitas Baitur Rahmah. Dari tempat saya berdiri dalam Masjid Baitur Rahmah, saya menyampaikan selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mari kita laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk amalan-amalan yang meningginya. Di antaranya membaca Al-Quran, melaksanakan tadarus, termasuk juga menyantuni anak yatim dan orang-orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Mudah-mudahan dengan kepedulian kita kepada mereka merasakan nikmatnya menjadi seorang Muslim yang baik. Mudah-mudahan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, keimanan kita bertambah, keislaman kita semakin kokoh, sehingga bisa kita implementasikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada bulan Ramadan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat berbuka setelah beduk berbunyi pada setiap hari. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita bisa ketemu di dalam ceramah. Selawat dan salam kita hadiahkan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pertama ini tausiah kita ialah amalan utama di bulan Ramadan. Di sini berpokok dari ayat surat Al-Baqarah, itu ayat 183 yang kami bacakan tadi. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu puasa Ramadan seperti orang dahulu kala, supaya kamu menjadi orang yang takwa. Di sini ada amalan yang utama di bulan Ramadan itu ialah puasa. Dan yang kedua ialah sholat tarawih dan sholat lail. Ini adalah amalan yang paling utama di dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis Ibnu Majah An-Nasa'i dan dari Abu Hurairah, Abu Amamah, ada 3 hadis. Keutamaannya, syahru Ramadhana syahru kataballahu alaikum siyamahu wa sunantu lakum fi qiyamu faman sama wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Siapa yang puasa bulan Ramadan yang diwajibkan oleh Allah, ya, atau bulan Ramadan itu diwajibkan oleh Allah mengerjakan puasa di atasmu. Dan kata Rasulullah, aku contohkan kepadamu untuk menegakkan malamnya, yaitu apakah dengan tarawih atau dengan sholat lail.
Faman somahu wa aqamahu, siapa yang itu puasa kemudian malamnya sholat tarawih imanan wa ihtisaban, dengan iman dan yakin, maka Rasulullah bersabda, yaitu kharaja min dzunubihi, keluarlah dari dosa-dosanya, yaumi waladat umuhu, seperti anak yang baru lahir. Berarti ada dua keutamaan di dalam hadis ini. Pertama bagi orang yang puasa bulan Ramadan, kedua bagi orang yang mengerjakan sholat tarawih di malam hari. Maka keutamaan ini adalah salah satu ialah seperti anak yang baru lahir. Karena itu mari kita mohon kepada Allah, yaitu supaya diberi berkah di bulan Syaban ini dan dipanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fir Rajab wa balighna fir Ramadan. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, jika keutamaan ini dikerjakan kita puasa, maka ada bonus dari keutamaan Ramadan ini, dengan itu sebuah surga yang dinamakan dengan Ar-Rayyan. Di dalam Jami'us Shaghir jilid 2 Tabrani dari Abu Hurairah dan Ibnu Majah Ahmad dari Ibnu Abbas, kata Rasulullah, yaitu babul jannah thamaniyatun, pintu surga itu ada 8. Salah satu dari yang 8 itu disebut dengan pintu surga Ar-Rayyan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu dari Suhail. Dari Rasulullah bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Pintu surga itu ada, dikatakan namanya Ar-Rayyan. Dan untuk apa itu? Yadkhulu minhu shaimun, itu dimasuki oleh orang yang puasa bulan Ramadan. Lalu pada hari kiamat dipanggillah orang puasa ini, maka mereka berdiri. Ucapan panggilan dari Allah, fayunadil yunadi, yaitu aina shaimun, mana orang yang puasa bulan Ramadan. Kemudian fayukumuna, mereka berdiri. Lalu yadkhuluna minhu ahadun ghairuhum, masuklah ke pintu Ar-Rayyan seluruh orang yang puasa. Dan dikatakan kalau sudah masuk orang puasa, maka idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ahadun, dikuncilah pintu neraka itu lagi. Jamaah hadirin dan hadirat yang kami muliakan, berarti keistimewaan dari puasa Ramadan ini, keutamaannya bagi orang puasa disediakan bonus. Bonus inilah yang dimasukkan ke pintu khusus nanti di dalam surga. Karena itu kita berusaha di bulan Ramadan ini adalah bisa untuk melaksanakan puasa Ramadan. Lalu keistimewaan yang kedua, kita bisa melaksanakan tarawih di malam hari. Inilah yang disebut oleh Rasulullah, maka orang yang puasa bulan Ramadan dan itu sholat tarawih dengan yakin iman, maka beliau adalah seperti anak yang baru lahir, berarti tidak berdosa lagi. Maka orang inilah yang berhak masuk surga, lalu ke pintu Ar-Rayyan. Lalu keistimewaan yang lainnya ialah, kata Rasulullah dalam riwayat ada 4 hadis, Zaimah, Baihaqi, Abu Hurairah, dari Abu Hurairah, kemudian dari Abu Syekh atau Bukhari, Ibnu Hibban, ada 4 hadis dari Salman Al-Farisi. Keutamaan diantaranya ialah, kamu perbanyaklah 4 kalimat di bulan Ramadan itu, kata Rasulullah. Karena 2 adalah paling dicintai oleh Allah, dan 2 adalah kamu butuhkan. Ini diantara keutamaan Ramadan, bukan sekedar puasa dan sholat tarawih. Dia harus diperbanyak, ada 4 kalimat diperintah Rasulullah. Dan yang 2 itu dicintai oleh Allah. Dan yang 2 kamu butuhkan, kata Rasulullah.
Apa dia? Tardawna bihima rabbukum, yang dicintai oleh Allah ialah satu, fasahadati alla ilaha illallah, membaca 2 kalimah syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, wastaghfiruna, yang paling dicintai oleh Allah bulan Ramadan itu ialah membaca istighfar. Nah, maka dalam baca istighfar di bulan Ramadan berarti kita istimewa, bahwa itu adalah keutamaannya bulan Ramadan, bukan sekedar puasa dan sholat tarawih saja. Tapi perbanyaklah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, istighfar. Apakah dengan yang pendek astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, yang pokok terkandung istighfar merupakan keutamaan bulan Ramadan, dan ini paling dicintai oleh Allah. Kemudian perbanyak, kata Rasulullah, 2 kalimat yang kamu membutuhkannya. Pertama ialah perbanyak untuk berdoa minta masuk surga. Dan yang kedua, kata itu Rasulullah, yang perlu bagimu ialah perbanyak doa, wa qina adzabannar, terpelihara daripada api neraka. Hadirin dan hadirat sidang shaimun yang berbahagia, mari di bulan Ramadan ini keutamaannya sama-sama bisa kita memperbanyak kalimat syahadah, kalimat istighfar, dan kalimat untuk berdoa. Mari kita berdoa masuk ke sedalam surga. Malah Rasulullah katakan dalam mukhtarul hadis Muslim dari Abi Hurairah, yaitu apabila kamu berdoa untuk masuk surga, kata Rasulullah, berdoalah masuk ke dalam itu surga Firdaus. Kan di sana adalah para nabi dan syuhada. Namun demikian, kalau kita berdoa dalam sapu jagat, itu sudah termasuk doa yang diperbanyak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti apa? Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari ancaman neraka. Hasanah di akhirat itu ada 3 tafsir. Ada yang mengatakan tafsir Al-Maraghi bahwa hasanah itu kebaikan di akhirat. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, hasanah itu ialah kebahagiaan. Kalau Buya Hamka cenderung memakai hasanah di akhirat adalah surga. Berarti kalau doa sapu jagat kita banyak baca bulan Ramadan, merupakan keutamaan juga dalam Ramadan, yaitu berilah kami kebaikan di dunia dan berilah kami surga di akhirat. Lalu terbawalah kalimat yang kedua yang kita butuhkan, wa qina adzabannar. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, keistimewaan yang lain, keutamaan yang lain, kita memberi perbukaan. Di dalam 4 hadis ya, yang kami bacakan tadi, yaitu dari Baihaqi, Abu Syekh, Ibnu Hibban, lalu dari Khuzaimah, yaitu menurut Salman Al-Farisi. Apa dalam sabda beliau, yaitu wa man saqa sha'iman saqahullahu min haudi syaraban la yazma hatta yadkhulul jannah. Siapa yang memberi satu minuman kepada orang yang puasa bulan Ramadan, dan dia akan diberi minum nanti dengan surgaku, kata Rasulullah, sehingga tidak akan merasakan haus lagi sampai mereka masuk ke dalam surga. Ini adalah suatu hal yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena di dalam surat itu 83, 5 dan 6 atau Mutaffifin, Allah berfirman, liyaumin azim yaqumun nasu lirabbil alamin. Pagi hari, pada hari kiamat yang maha dahsyat, manusia berdiri di hadapan Tuhannya. Ini dalam ayat. Tafsir Ibnu Katsir dari Ahmad Abi Hurairah mengatakan bahwa berapa lama kita berdiri? Rasulullah bersabda, ma taf'alu, apa yang bisa kamu perbuat? Hadis kedua, kaifa taf'alu, apa yang bisa kamu perbuat? Inda yakumun nasu li rabbil alamin yaumal qiyamah.
Di hari kiamat itu manusia berdiri di hadapan Tuhan mereka salah satu mi'ah sana, yaitu 300 tahun. Menurut itu Buya Hamka dalam riwayat Muslim dari Abi Hurairah, miqdaruhu khamsina alfasanah. Kalau diperbandingkan berdiri 300 tahun di akhirat itu, satu hari di akhirat adalah 50.000 tahun di dunia. Itu lama manusia berdiri. Lalu Rasulullah bersabda, yaitu yadunun nasu yaumal qiyamah miqdar mailin, bahwa di hari kiamat berdiri 300 tahun dan manusia akan disinari oleh matahari yang 1 mil jaraknya dari kepala. 1 mil ada perbedaan. Kalau tafsir Ibnu Katsir 1,6 kilo, sedangkan tafsir Buya Hamka 1,5 kilo. Di saat itulah kita membutuhkan itu minuman. Inilah keistimewaan dari bulan puasa memberi perbukahan. Dan pernah Rasulullah itu didebat oleh sahabat, ya Rasulullah, tidak semua orang yang mampu untuk memberikan minuman atau melepaskan puasa bulan Ramadan atau memberikan perbukaan. Maka Rasulullah mengatakan, walaupun hanya 1 korma, walaupun hanya seteguk air, sesirup susu, namun kamu tetap akan diberikan minum dari itu telaga Kausar nanti. Hadirin dan hadirat, shaimin dan shaimat yang kami muliakan, mudah-mudahan di bulan puasa kita diberikan kelapangan rezeki, mampu untuk memberi perbukahan bagi orang puasa di bulan Ramadan. Lalu mungkin ada pertanyaan, kalau istri memberikan suami, bagaimana uangnya dari suami? Ya karena sudah dikasihkan sama istri, sama artinya ibu akan diberi minum nanti dengan telaga Kausar. Lalu perkataan tadi apakah asyhadu alla ilaha illallah istighfar saja, doa saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah? Malah di dalam itu riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah ada 4 hadis yang diambilkan dari Aisyah. Apa kata Rasulullah? Perbanyaklah, quli, katakanlah wahai Aisyah. Apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini diperbanyak bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang ya imam membaca sebelum itu sholat witir. Kadang-kadang imam membaca sudah sholat witir. Dan malah ada imam yang tidak membaca, sehingga tidak dituruti. Padahal ini merupakan keutamaan Ramadan dengan kalimat yang paling disayang oleh Allah. Tapi menurut Imam Syafi'i yang diamalkan oleh itu Ahlussunnah wal Jamaah, ini ada ditambah dari 4 hadis tadi. Itu Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'ani ya karim. Dia ada tambahan kalau Imam Syafi'i dan Ahlussunnah. Di dalam 4 hadis tadi ialah Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'ani. Manapun di antara yang akan kita pakai, silakan menurut apa yang kita inginkan. Yang pokok itu termasuk keutamaannya. Lalu di dalam keutamaan yang lain, mangkoma lailatil idi mutasiban lillahi lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Berarti di malam itu kita sholat id nanti besok hari. Di sinilah banyak kegelisahan karena ada yang main marcun dan lain-lain sebagainya. Ada ibu-ibu yang tergoda hanya untuk membuat itu kue, bukan dibeli tapi sibuk dengan membuat kue. Padahal di sini ada keutamaan Ramadan itu siapa yang sholat sunat di malam takbiran, ya, berarti hatinya itu tidak akan mati lagi. Inilah hadis yang kami bacakan tadi dari Ibnu Majah menurut Ibnu Umar. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, semoga nanti di malam takbiran jangan hanya sibuk dengan itu main mercon anak-anak kita, jangan sibuk dengan membuat kue saja ibu-ibu atau menghiasi rumah, tapi dirikalah sholat di malam itu 2 rakaat, yaitu sebagai
solat sunat di malam takbiran, atau solat itu tarawih tidak, tapi kita solat di malam harinya solat lail. Jangan hanya tertipu dengan sudah bebasnya bulan Ramadan, bebasnya itu beribadah. Masih ada keutamaan Ramadan, yaitu solat di malam hari raya itu. Kemudian keutamaan yang lain ialah makan sahur. Ya, di dalam sabda Rasulullah, riwayat Ahmad dari Abi Hurairah, yaitu tasahuru fa inna fi sahuri berkah. Itu Bukhari Muslim, itu yang pendek dari Anas. Itu silakan kamu bersahur, sahur itu adalah berkah. Di dalam riwayat Ahmad, as-sahuru akluhu berkah. Makan di waktu sahur itu adalah berkah. Karena itu fala tada'uhu walau yakhraja ahadukum juz'a. Silakan sahur, kata Rasulullah, walaupun hanya seteguk air. Kenapa demikian? Karena kata Rasulullah, orang yang sahur walaupun seteguk air, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mustasahirin. Orang yang sahur itu dimintakan ampun oleh malaikat, diberikan ampun oleh Allah, menurut riwayat Ahmad. Berarti jangan hanya dianggap enteng masalah makan sahur. Itu keutamaan bulan Ramadan. Tapi sayang, kadangkala kita remaja dulu pulang dari masjid tidur, ya makan sebelum tidur, tidak bangun lagi. Nah, tinggal makan sahur. Padahal itu termasuk keutamaannya. Dan terakhir, sebagai keutamaannya ialah bulan Ramadan bukan memberi perbukaan kepada orang puasa semata, tapi termasuk berbuat baik ke ibu bapa. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Ahmad dari Abu Hurairah, maka dikatakan celaka 3 kali oleh Rasulullah, yaitu rogima ampun, summa rogima ampun, summa rogima ampun. Laki-laki yang celaka, anak yang celaka, kata Rasulullah, celakalah seorang anak. Rajulun adraka ahadun abuwaihi, ada dia ketemu dengan ibu bapaknya, masih hidup ibu bapaknya, di bulan Ramadan dia sudah puasa, tapi tidak sempat berbuat baik ke ibu bapaknya, maka itu adalah anak yang celaka, kata Rasulullah. Walam yadkhulul jannah, walaupun dia puasa, tapi tidak akan masuk ke surga. Inilah keistimewaan di antara di bulan Ramadan, ya bukan sekedar puasa, sholat tarawih, selagi ibu bapak kita masih itu hidup, berbuat baiklah kepadanya. Bagaimana jika orang tua kita sudah mati? Lu'lu' al-Marjan jilid 2 Bukhari Muslim dari Aisyah. Ya rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dan dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi aftutilat nafsuhu, ibuku meninggal menadak. Bagaimana Rasulullah? Kalau aku ketemu azunnu, aku mengira dia akan menyuruhku bersedekah. Tapi kata itu beliau tidak itu sempat bertemu dan berbicara. Apakah aku bisa untuk bersedekah untuknya? Sampai ke ya Rasulullah. Kata Rasulullah, na'am, sampai ke ibu bapakmu. Dia berarti ini keutamaan Ramadan, berbuat baik ke ibu bapak yang hidup saja, tidak, ibu bapak yang mati pun, yaitu dengan kita berinfak bulan Ramadan diniatkan untuk mereka. Barangkali itu keistimewaannya. Kalau ada ingin membaca lagi dalam Irsyadul Ibad, masih ada keistimewaannya yang disebut dengan i'tikaf di bulan Ramadan. Maka Rasulullah, kata Aisyah, Bukhari Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tikafa, dia i'tikaf sampai mati di masjid 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian setelah meninggal itu dilanjutkan summa i'tikafa wajuhu min ba'di, yaitu dilanjutkan oleh istrinya. Berarti itu masih keutamaan bulan Ramadan. Jangan dianggap enteng masalah i'tikaf. Kemudian yang paling ringan lagi di amal bulan Ramadan adalah bersugi atau membersihkan gigi. Kalau biasa di luar Ramadan adalah 5 kali setiap itu sholat, dan itu disunatkan dengan memakai kayu erak. Dan di Indonesia sudah ada gundar gigi dengan Pepsodent. Jangan sia-siakan. Dia kata Rasulullah, siapa di bulan Ramadan dia itu melaksanakan untuk mencuci gigi, tahu itu
membersihkan gigi di pagi hari, maka sampai sore dosanya sudah diampuni. Kalau sore sudah terjadi makruh. Barangkali inilah keutamaan Ramadan. Semoga kita diberikan Allah untuk kemudahan mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Baitur Rahmah, S1 dan Profesi Dokter Umum, S1 dan Profesi Dokter Gigi, S1 Manajemen dan Kewirausahaan, S1 Kesehatan Masyarakat, D3 Kebidanan, D3 Radiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Farmasi Klinis, dan D3 Akademi Keperawatan Baitur Rahmah. Untuk pendaftaran silakan kunjungi website pmb.unbrah.ac.id.